Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sukiter MPD, Kepala Sekolah SMK YBK Katepus Kabupaten Gunung Kidul, sekaligus Ketua MGBK SMK Kabupaten Gunung Kidul. Edukasi pendidikan kesehatan mental di sekolah sangat penting. Yang pertama, untuk mendeteksi dini dan pencegahan. Jadi anak-anak akan lebih cepat mengenali tanda-tanda stres, kemudian cemas, depresi, termasuk perundungan. Kemudian yang kedua, mengurangi stigma. Ya, jika dibahas bareng-bareng di sekolah, anak-anak atau murid-murid kita itu tentu mereka akan lebih terbuka, begitu ya. Jadi bahwa kesehatan mental itu sama dengan kayak anak-anak ketika sakit demam, begitu. Jadi bisa diobati dan itu wajar, sehingga ketika anak-anak mengalami gangguan kesehatan mental, mereka akan bisa minta tolong dengan segera. Kemudian yang ketiga, menjadi bekal coping skill untuk hidup. Ya, sekolah akan mengajari bagaimana cara mengelola emosi, kemudian komunikasi secara asertif, kemudian problem solving dan mindfulness. Kemudian yang keempat, meningkatkan prestasi akademik siswa. Yang kelima, mencegah perilaku beresiko, misalkan penyalahgunaan narkoba, kemudian minum-minuman keras seperti itu, termasuk seks bebas. Nah, dan hal-hal lain yang tentu beresiko. Kemudian yang keenam, ini membangun lingkungan sekolah yang aman. Kemudian yang ketujuh, ini yang tidak kalah pentingnya adalah anak-anak akan siap menghadapi tekanan digital. Ya. Arah kebijakan pemerintah terkait dengan kesehatan mental khususnya di Indonesia begitu ya, saat ini sudah berlangsung. Pertama adalah program sekolah sehat, yang dimana program ini juga sudah terlaksana. Dua, rencana aksi nasional kesehatan jiwa, ini di tahun 2021 sampai 2025 dan saat ini juga diperpanjang begitu ya. Kemudian tiga, ya, kaitannya dengan rencana aksi nasional kesehatan jiwa tadi yang diperpanjang di tahun 2026, ini sekolah wajib mempunyai tim tim pencegahan perundungan dan kesehatan mental ya. Jadi semua sekolah wajib mempunyai itu. Nah, kemudian kaitannya dengan screening dari puskesmas atau dari lembaga kesehatan yang lain, ini juga wajib dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun untuk siswa SMP, SMA, SMK seperti itu. Kemudian program yang ketiga yaitu kebijakan terkait dengan integrasi layanan oleh Kemenkes, Puskesmas, dan sekolah. Program ini dinamakan dengan integrasi layanan primer. Nah, ini diwajibkan bahwa puskesmas ini mempunyai psikolog klinis yang visit ke sekolah mendampingi UKS yang ada di sekolah. Walaupun pada kenyataannya untuk psikolog klinis yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini sangat kurang gitu. Kemudian aturan yang keempat terkait dengan Permendikbudristek ya nomor 46 tahun 2023, ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Jadi sekolah ini wajib membentuk tim TPPK dan mempunyai SOP terkait dengan penanganan siswa dengan krisis kesehatan mental. Ya, jadi untuk implementasi di tingkat sekolah ada beberapa yang dilaksanakan. Yang pertama kaitannya dengan pembentukan tim dan kebijakan sekolah ya, kaitannya dengan tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Tim ini terdiri dari kepala sekolah, kemudian guru BK, kemudian guru mata pelajaran, perwakilan orang tua, dan perwakilan siswa. Selain membentuk tim, disusun juga SOP internal, di mana SOP internal ini nanti akan digunakan untuk alur pelaporan jika ada siswa yang mungkin curhat, kemudian terkait dengan masalah-masalah yang dialami oleh siswa. Nah, SOP ini nanti akan
ditempel di mading sekolah atau papan pengumuman atau informasi yang ada di sekolah. Kemudian program ini juga perlu dimasukkan di dalam RKAS atau rencana anggaran sekolah yang bisa nanti untuk kegiatan bisa direalisasikan. Kemudian yang nomor 2 adalah perlu upgrade terkait dengan SDM-nya. Jadi perlu ada pelatihan-pelatihan untuk teman-teman guru, khususnya yang masuk ke dalam tim TPPK tadi. Kalau dulu di tahun 24-25 itu masih ada platform guru mengajar begitu ya, yang sering digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ini kaitannya dengan kegiatan belajar dan budaya sekolah. Ini di kurikulum Merdeka yang kemarin diimplementasikan di sekolah, misalkan dalam kegiatan P5 seperti itu. Kemudian yang keempat ini kolaborasi antara sekolah dengan puskesmas termasuk orang tua. Ini perlu ada MOU ya. Jadi psikolog klinis yang ada di puskesmas ini wajib visit ke sekolah ya, minimal 1 semester itu 1 kali. Tetapi biasanya yang sering dilaksanakan adalah 1 tahun sekali. Jadi di awal tahun ajaran baru itu untuk screening anak-anak yang siswa baru seperti itu. Kemudian yang kelima ini terkait dengan monitoring dan lapor atau lapor aplikasi siaga. Ini di mana masing-masing sekolah melaporkan kejadian-kejadian terkait dengan kesehatan mental anak kepada dinas terkait. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan. Ya. Arahan program yang sudah dijalankan di sekolah sebenarnya sama dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi di sekolah itu sudah melaksanakan atau membentuk tim TPPK, kemudian kaitannya dengan kita MOU kerjasama dengan puskesmas, kemudian terkait dengan sekolah sehat yang dilaksanakan di masing-masing sekolah disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing, kemudian implementasi di pembelajaran di P5 dan kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan budaya sekolah gitu ya, termasuk pelatihan-pelatihan guru yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi proses implementasi yang berjalan dan diamati di sekolah ini tahap yang pertama atau tahap awal, ini termasuk tahap persiapan begitu ya. Ini perlu diadakan sosialisasi internal. Jadi di internal sekolah perlu diadakan sosialisasi terkait dengan program ini. Kemudian siapa yang mendapatkan sosialisasi ya, dari seluruh warga sekolah. Kemudian dibentuklah tim TPPK. Kemudian dilakukan screening awal kerjasama dengan puskesmas tadi untuk melihat kondisi anak-anak pada saat hasil screening itu selesai begitu ya. Jadi ketika sudah tahapan itu, nanti hasilnya atau data ini bisa dipelajari oleh tim TPPK yang ada di sekolah. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap eksekusi atau pelaksanaan. Ini bisa dilakukan secara harian ataupun mingguan. Kalau harian nanti ada program yang namanya morning greeting. Jadi setiap pagi di depan pintu gerbang atau pintu masuk ini guru BK memberikan sapaan kepada anak-anak, baik yang anak-anak mungkin kondisi murung ketika sampai ke sekolah, kondisi cemas dan lain sebagainya. Jadi wajah anak-anak itu nanti akan terlihat di situ dan guru BK di situ berperan untuk memberikan pengamatan atau observasi kepada anak-anak. Atau kegiatan-kegiatan mingguan yang sifatnya rutin juga dilakukan di sekolah. Misalkan di program UKS ini menerima mungkin anak-anak yang mengalami keluhan-keluhan kaitannya dengan kesehatan mental yang ada di sekolah, termasuk layanan guru BK ini juga masuk di harian dan mingguan. Kemudian setelah tahap eksekusi, yang ketiga adalah tahap pelaporan begitu. Jadi setelah anak-anak tadi yang mungkin ada bermasalah begitu dilaporkan ke dinas melalui aplikasi yang siaga tadi. Ya, jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa sebelum ada laporan atau evaluasi begitu ya, tadi setelah ada eksekusi, ini perlu juga yang namanya tahap penanganan kasus. Tadi
belum sempat saya sampaikan. Jadi penanganan kasus ini tentu dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten begitu ya, sesuai SOP yang sudah dibuat dan ditempel di sekolah seperti yang di atas saya jelaskan. Baru nanti setelah penanganan kasus kita melaporkan kepada dinas terkait. Jadi terkait respon sekolah untuk program Welio ini, sekolah sangat merespon dengan baik karena program ini sangat bermanfaat untuk guru, kemudian untuk anak-anak yang ada di sekolah. Dukungan sistem dari sekolah cukup bagus, termasuk memberikan ilmu atau manfaat dari program Welio ini kepada siswa lain yang tidak mendapatkan materi yang disampaikan oleh guru BK. Tantangan yang dialami oleh sekolah yang pertama kaitannya dengan pada waktu penyusunan roll out plan ini, memang sekolah dalam hal ini adalah guru BK ini harus mencari jam dari guru mapel untuk menggantikan jadwal yang nanti akan digunakan untuk proses pembelajaran selama 2 bulan ke depan. Jadi ini yang menjadi tantangan pertama, karena guru BK khususnya di SMA, SMK ini tidak mempunyai jadwal yang khusus begitu ya untuk masuk ke ruang kelas, sehingga harus meminjam jam guru mapel yang bersangkutan. Kemudian tantangan yang berikutnya dari siswa ini, siswa juga ketika proses pembelajaran Welio ini berlangsung, kadang ada siswa yang tidak mengikuti dengan berbagai alasan, ada yang izin, ada yang sakit dan lain sebagainya, sehingga nanti dalam pengisian survei atau post survei termasuk survei awal ini juga nanti guru BK akan mengalami kesulitan. Kemudian tantangan yang ketiga ini kaitannya dengan koneksi internet yang tidak stabil, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul ini ketika terjadi cuaca buruk, dalam hal ini hujan deras atau mendung, ini tentu akan mempengaruhi sinyal atau koneksi internet yang ada, sehingga pembelajaran Welio bisa terhambat. Kemudian yang berikutnya dukungan sistem dari sekolah, walaupun dari pihak sekolah sudah sangat welcome dengan program ini, tapi ternyata masih ada beberapa sekolah peserta Welio ini yang kekurangan sarana atau keterbatasan sarana untuk pelaksanaan program Welio, misalkan LCD yang jumlahnya terbatas begitu. Ya, jadi yang menjadi kekuatan dari implementasi Welio ini tentu materi-materi di dalam platform Welio ini sangat sesuai atau relevan dengan kondisi yang ada untuk anak-anak kita, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul. Kondisi kesehatan mental yang saat ini memang baru digalakkan untuk dipelajari bareng-bareng baik guru maupun siswa, tentu ini menjadi keunggulan yang pertama. Kemudian yang kedua, platform Welio ini sudah menyediakan materi yang sangat bagus begitu ya, sehingga guru-guru BK dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak tidak perlu belajar terlebih dahulu, tetapi di situ sudah disiapkan, tinggal memilih sesuai dengan kondisi yang nanti disesuaikan dengan anak-anak. Kemudian yang ketiga, platform Welio ini juga akan mempermudah Bapak Ibu guru non BK untuk memberikan pelayanan terkait dengan kesehatan mental kepada anak-anak. Dan yang berikutnya, tentu program ini nanti akan memberikan imbas yang luar biasa kepada seluruh warga sekolah, karena di dalam platform Welio ini termuat banyak materi terkait dengan kesehatan mental, sehingga tidak hanya siswanya saja yang sehat, tetapi harapannya adalah seluruh warga sekolah peserta Welio di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi aplikasi Welio ini memang sangat membantu kesemuanya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa seluruh warga sekolah, dalam ini adalah kepala sekolah, guru BK, termasuk anak-anak begitu ya. Jadi sebelum ada program Welio ini, tentu guru BK akan merasa kesulitan, khususnya waktu. Jadi sebelum melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal ini, guru BK harus menyiapkan materi, harus belajar ini itu seperti itu. Tapi dengan adanya Welio, guru BK terbantu dengan penyiapan materi yang siap saji. Kemudian anak-anak juga akan merasakan
keunikan dari program platform-platform yang ada di Welio ini. Mereka akan melihat langsung contoh-contoh real, bisa melihat video, bisa melihat studi kasus, bahkan anak-anak bisa berdiskusi secara interaktif kepada guru dan siswa yang lain. Ya, jadi harapan saya ke depan terkait dengan program Welio ini, saya berharap bahwa program Welio ini terus berlanjut, terus bisa dilaksanakan dan diimplementasikan di kelas yang lain bagi sekolah ataupun peserta pelaksana program Welio baik batch 1, 2 maupun 3 di Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian kami juga berharap bahwa program Welio ini bisa dilaksanakan atau diimplementasikan di sekolah lain di Kapanewon tersebut, yang dalam hal ini adalah Kapanewon Playen, kemudian Karangmojo dan Wonosari. Kemudian saya juga berharap selain 3 Kapanewon ini, sekolah-sekolah bisa mengimplementasikan program Welio ini secara keseluruhan. Ya, di Kabupaten Gunung Kidul ini ada 18 Kapanewon, di mana kemarin yang digunakan untuk piloting project baru 3 Kapanewon. Termasuk di sekolah kami di SMK YPK Katepus ini juga kebetulan belum menjadi piloting project untuk tahun ini begitu ya. Jadi saya berharap teman-teman kami yang ada di SMK YPK Katepus, anak-anak kami dan seluruh warga sekolah di SMK YPK Katepus juga bisa menikmati program Welio untuk batch berikutnya. Terima kasih.